Halo teman-teman, hari ini saya akan berbicara tentang kecerdasan buatan dan identitas otentik. Dalam beberapa tahun ke depan, AI di bagi kecerdasan buatan akan mengambil alih sebagian besar pekerjaan kantoran. Orang-orang panik saat mendengar ini. Mereka berkata sebenarnya, apa yang akan kita lakukan dengan pekerjaan kita dan sebagainya. Pertanyaan utamanya, bukanlah apakah saya akan kehilangan pekerjaan, melainkan bagaimana saya bisa hadir kembali dengan cara yang tidak bisa ditiru oleh AI di bagi kecerdasan buatan. Sebenarnya ini bukan sebuah ancaman, ini juga akan menyebabkan transformasi strategis. Oleh karena itu, karena AI dibagi kecerdasan buatan kini akan mengambil alih sebagian besar pekerjaan, identitas otentik telah berubah menjadi masalah bertahan hidup. Segalanya akan berjalan dengan matematika, bukan dengan takdir, atau keberuntungan. Mereka bilang, AI dibagi kecerdasan buatan, tidak bisa mengambil alih pekerjaan kreatif. Namun, sebagian besar pekerjaan yang kita lakukan di pasar, bukanlah pekerjaan kreatif. Lagi pula 90% darinya adalah pekerjaan yang terdiri dari pengulangan. Akuntan, pengacara, atau insinyur melakukan pekerjaan yang 90% darinya adalah pengulangan. Kreativitas tidak lagi diperlukan. AI bagi kecerdasan buatan sudah melihat dan langsung menyelesaikan pekerjaan yang mungkin hanya akan dilihat sekali atau beberapa kali oleh seorang insinyur dalam hidupnya. Oleh karena itu, ketika kita tidak memasukkan identitas otentik kita sendiri ke dalam sebagian besar pekerjaan yang kita lakukan sekarang, peluang kita untuk eksis dan melanjutkan akan berkurang. Sayangnya, dalam tahun-tahun mendatang, AI dibagi kecerdasan buatan akan mengambil alih sebagian besar pekerjaan. Perusahaan AI bagi kecerdasan buatan sekarang akan mulai berspesialisasi. Amazon mengalokasikan anggaran $100 miliar untuk ini. Ia mengatakan bahwa kita akan tumbuh secara agresif. Perusahaan lain juga akan tumbuh secara agresif dengan cara yang sama. Ini akan membawa kenyataan bahwa kini AI dibagi kecerdasan buatan yang akan melakukannya. Kini AI dibagi kecerdasan buatan akan mengeluarkan aplikasi di setiap negara, berbasis negara, dalam akuntansi, beberapa bidang akuntansi atau profesi lainnya, atau profesi hukum. Akan ada AI bagi kecerdasan buatan yang mengetahui aturannya sendiri, khusus untuk setiap negara. Oleh karena itu, menemukan identitas otentik sekarang, menciptakan perbedaan, tidak lagi menjadi sebuah kesadaran, perbedaan, atau hak istimewa, melainkan sebuah keharusan. Oleh karena itu, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana kita akan menemukan identitas otentik, dan apa yang perlu kita lakukan terkait hal ini. Sekarang, manusia datang ke dunia dengan beberapa bakat. Dia perlu menemukan bakat-bakat ini. Menemukan identitas otentik adalah persimpangan dari 3 titik. Yang pertama adalah bakat yang Anda bawa. Bidang di mana Anda paling alami dan tanpa usaha. Beberapa orang mengetahui hal ini secara intuitif, beberapa perlu menemukannya. Dalam beberapa tradisi, hal ini bisa terlihat di simpul utara, astrologi, atau peta numerologi. Kita perlu menggunakan ini sebagai pembacaan diri. Jadi sebenarnya apa bakat saya? Apa kecenderungan alami saya? Yang kedua adalah profesi yang saya pelajari. Jadi, setiap orang perlu mempelajari beberapa hal saat datang ke kehidupan ini. Dalam rencana saya, misalnya, ada teknik. Saya sendiri adalah seorang insinyur sipil. Hal yang perlu saya pelajari, bukanlah profesi itu sendiri. Itu adalah cara berpikir dan penerapan yang diberikannya kepada saya. Saya belajar membangun sistem, membaginya menjadi bagian-bagian, dan melihat dengan benar secara matematis, karena saya adalah seorang insinyur. Saya mempelajarinya karena saya menerima pendidikan teknik. Selama bertahun-tahun, saya sebenarnya mengira ini adalah sebuah profesi, tetapi orang-orang mencampurkan hal ini. Saya melakukan sebuah profesi. Mengapa? Tidak. Orang yang melakukan akuntansi sebenarnya belajar bagaimana melakukan akuntansi kehidupan, bagaimana melakukan akuntansi dalam hidup, bagaimana melakukan akuntansi kehidupan. Orang yang melakukan akuntansi belajar bagaimana saya bisa mengekspresikan diri saya, hidup saya ini secara matematis, dan bagaimana saya bisa menjadi dengan sebuah cara berpikir. Itu bisa berupa montir, guru, atau pedagang. Yang penting bukanlah gelarnya, melainkan apa yang diajarkan pekerjaan itu kepada Anda. Yang ketiga adalah impian Anda. Akan jadi apa saya saat kecil? Kita telah mengesampingkan itu karena menganggapnya konyol. Saat waktunya tiba, sekarang adalah waktunya untuk mengeluarkannya. Jadi kita punya 3 titik persimpangan dari 3 hal. 1. Bakat yang kita bawa. 2. Profesi yang kita pelajari, dan bidang yang kita perkaya. 3. Bakat masa kecil kita. Menemukan identitas otentik ini bukan hanya soal uang. Itu membawakan Anda uang, tetapi pada saat yang sama mengajarkan Anda untuk melayani kolektif, yaitu dunia. Seseorang hanya bisa meluap dari tempat di mana ia penuh, seseorang bisa melayani kehidupan, kolektif, dan kemanusiaan, dari titik di mana ia menjadi kaya. Pada saat yang sama, seseorang bisa menjadi kaya dari sini.
Itulah mengapa kita perlu menemukan titik-titik ini. Apakah semua orang harus menemukan ini? Tidak semua orang harus menemukan ini, tetapi yakinlah bahwa setiap orang yang entah bagaimana melakukan lompatan di suatu tempat adalah orang-orang yang benar-benar mencintai pekerjaannya dan menghasilkan banyak uang dari pekerjaan ini. Mereka telah menemukan bakat mereka sendiri, kemampuan mereka sendiri, situasi mereka sendiri, tanpa menyadarinya, dan mereka maju sesuai dengan itu. Sekarang, ketika kita mengambil semua ini, kita perlu mengevaluasinya dengan mempertimbangkannya. Di zaman ini, kita harus menemukan identitas otentik. Karena sekarang dengan hadirnya AI dibagi kecerdasan buatan ini menjadi sangat penting. Jadi sekarang tidak akan maju. Lantas, apa yang bisa kita lakukan terkait hal ini? Ada 3 pertanyaan yang bisa kita mulai. Saat melakukan suatu pekerjaan, mana saya tidak mengerti, bagaimana waktu berlalu? Orang-orang terus mengatakan Anda melakukan ini dengan baik dan saya tidak mengerti itu, tuliskan bidang-bidang di mana Anda tidak mengerti, bagaimana waktu berlalu di satu sisi. Perhatikan ini di satu sisi. Kedua, dalam hal apa orang-orang terus-menerus berkonsultasi dengan Anda? Jadi apa hal yang mereka katakan Anda melakukan pekerjaan ini dengan baik, lakukanlah juga untuk kami. Ketiga adalah impian masa kecil. Tuliskan titik di mana ketiganya berpotongan di selembar kertas dan pikirkanlah itu. Dan mulailah memeras otak tentang apa yang bisa dilakukan. Jawabannya mungkin tidak akan datang dalam 1 hari. Mungkin seseorang dari sana-sini akan mengatakannya kepada Anda, mungkin Anda akan mendengarnya di televisi, mungkin seseorang akan menjadi contoh, tetapi yakinlah jawabannya akan datang kepada Anda entah bagaimana caranya. Jika tidak ada yang terjadi, itu akan datang dalam mimpi Anda. Entah bagaimana jawaban ini akan datang kepada Anda. Tingkatkan saja kesadaran Anda, dan pilihlah agar jawabannya datang. Ini adalah salah satu cara terbesar dan termudah untuk melakukan lompatan. Terutama di periode ini, di mana AI dibagi kecerdasan buatan efektif. Di periode ini, di mana ia akan menjadi lebih efektif lagi. Ini sekarang, telah berubah menjadi suatu keharusan. Jadi ini bukan kesenangan, ini berubah menjadi sebuah keharusan. Kini, tanpa hal ini, baik titik pengayaan maupun titik keberadaan telah sangat berkurang. Jika Anda ingin mendapatkan informasi lebih detail tentang ini, ada buku yang saya tulis. Anda bisa mengaksesnya dari situs saya, atau dari Amazon atau tempat lain. Atau Anda bisa meneliti sumber lain tentang ini, Anda bisa melihatnya. Dari sana juga jika Anda menulis di YouTube pun bisa. Bagaimana saya bisa memiliki identitas otentik, bagaimana saya menemukan diri saya sendiri, dan sebagainya. Ini pasti akan menunjukkan jalan. Sekarang, saya memilih agar saluran ini tumbuh, dan agar para penonton menemukan identitas otentik mereka, serta menghasilkan banyak uang. Saya memilih agar semua orang di saluran ini tersinkronisasi dengan cara ini dan saya mengundang Anda semua untuk berlangganan. Selain itu, saya meminta dukungan hype Anda agar grup kita tumbuh dan bertambah banyak. Terima kasih telah mendengarkan saya. Jaga diri Anda baik-baik. Sampai jumpa.